Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kita tahu bahwa Allah senang berada di dalam kita. Dia senang pada kita sehingga Dia mau tinggal di hati kita. Kita tahu bahwa Allah senang berada di dalam kita dan karena kita, Dia bersuka. Itulah sebabnya kita dapat bersuka cita oleh karena Dia. Dan yang paling berharga adalah akan hati Tuhan kepada kita. Bahkan Tuhan mengutus kita sehingga kita dapat bersama-sama Dia menggenapi kehendak-Nya, yaitu jemaat, untuk membangun rumah tangganya yang mulia, rumah tangga Allah. Apakah kamu tahu bahwa hal itu benar-benar berharga? Tuhan memiliki misi dan amanat. Dia telah menggenapi impian kasih Bapa yang mulia dari segala zaman dan generasi. Bapa dan Tuhan telah mengutus kita sehingga kita dapat mengambil bagian dalam menggenapi rumah tangga ini, yaitu jemaat yang berkenan di hati-Nya. Saya teringat saat berumur 17 tahun, saya telah percaya pada Tuhan. Saya dapat melewati zaman yang begitu kuat ini. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur. Saya bersyukur karena selama ini Tuhan telah menjaga saya. Sehingga di dalam zaman ini, saya tidak tersesat. Saya masih hidup di tengah-tengah saudara dan saudari. Hati saya masih berkobar untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah kita, Dia memiliki kehendak dan tugas panggilan yang begitu mulia. Oleh karena semua berkat ini, jadi laiklah bagi kita untuk bersorak-sorai. Kita adalah yang terhubung erat dengan kehendak Bapa dan kehendak Tuhan. Selama kita rela, maka kita dapat mengambil bagian dalam kehendak-Nya yang mulia. Dia ingin mengutus kita ke dalam dunia untuk bersaksi bagi-Nya. Saudara dan saudari, nilai kita dalam kehidupan ini tidaklah sama. Para nelayan yang di masa lalu telah menjadi rasul dan telah menjadi generasi pertama yang mempengaruhi dunia ini. Kamu dapat melihat Petrus dan Yohanes. Mereka telah mengguncang abad yang pertama. Mereka hanyalah nelayan, namun mereka dapat memperoleh manusia dan telah menjadi dasar di abad yang pertama. Betapa berharganya, karena kita berada di periode akhir. Kita menyambut akan kedatangan Tuhan. Saya harap agar setiap kita dapat menjalankan tugas panggilan ini untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk bersama-sama menggenapi kehendak-Nya. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian 2, Melakukan Tugas. Ini adalah sebuah lagu pujian yang begitu berharga. Fajar sinari tanah tidur, membangunkan jiwa. Kasih-Nya luas dan tiada batas. Dalamku merasakan kasih-Nya sempurna. Bersama bernyanyi lagu pujian, berikan aroma suara tekukur semakin keras. Bangkitlah dan tinggalkan hayalan sombong, keluhan. Tanah perjanjian beristirahat, marilah. Mengapa masih dalam mimpi? Semuanya akan hilang. Janganlah terus lihat ke belakang. Ingatlah panggilan Yesus Kristus, tetaplah berjuang. Marilah, marilah, pikul Tuhan.
Tak beriman sulit menjadi kekuatan. Marilah, marilah, pikul tugas di pundakmu. Hati yang teguh, mari berjuang bersama. Marilah, marilah. Saudara dan saudari, bagaimana perasaanmu saat menyanyikan lagu pujian ini? Saya sangat menyukai bait kedua. Mengapa masih di dalam mimpi? Semuanya akan hilang. Janganlah terus lihat ke belakang. Mungkin banyak orang yang ingin tinggal dalam keindahan di masa lampau. Betapa baik, dihormati, dan begitu mulianya mereka. Tapi kita tidak akan melihat ke belakang lagi. Kita harus menghargai akan kehadiran kita dan mempersembahkan satu-satunya waktu kita kepada Tuhan. Jangan menunggu lagi. Selalu ada perjalanan yang lebih mulia di depan. Saat saya percaya pada Tuhan di umur 17 tahun hingga saat ini, sudah lebih dari 40 tahun. Baik dalam keadaan baik ataupun keadaan buruknya di masa lampau, semuanya telah ditinggalkan dan dibuang ke dalam lautan. Kemuliaan yang lampau menjadi dorongan kita untuk hari ini. Yang paling penting yaitu hidup di masa sekarang untuk mengambil tugas panggilan. Mari kita melupakan apa yang di belakang dan berusaha keras mengarahkan pada apa yang di depan dan melakukannya untuk Tuhan. Setelah menyanyikan lagu pujian ini, marilah kita menyembah. Kita dapat menenangkan diri di hadapan Tuhan dan memberi respon padanya. Tuhan ingin agar melalui lagu pujian, kamu dapat memahami hatinya serta merespon padanya. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, namun Engkau juga telah mengubah kehidupan kami. Bahkan Engkau telah mengutus kami karena Engkau ingin agar hidup kami menjadi yang paling berharga dan yang bermakna. Kehendak-Mu adalah tujuan hidup kami. Ya Tuhan, bukakanlah mata kami. Bantulah kami agar dapat melihat dengan jelas akan tugas-Mu yang mulia. Engkau sungguh-sungguh membutuhkan kami untuk mewujudkan kehendak-Mu itu. Karena Engkau ingin agar kami mengambil bagian di dalamnya. Tuhan, Engkau ingin agar kami dapat bersama-sama-Mu membangun jemaat. Karena Engkau telah memilih kami. Bantulah agar kami penuh dengan iman. Agar kami ikut bersama-Mu dari Libanon dan pergi ke tempat yang Engkau ingin kami tujui. Untuk membawa banyak orang datang kepadamu. Semoga Engkau membutuhkan kami untuk membangun jemaat-Mu yang mulia. Tuhan, semoga hal-hal yang kami lakukan dalam hidup ini dapat memuliakan-Mu dan dapat mendorong kedatangan-Mu. Semoga Engkau membangun kami. Saya harap kita dapat berguna bagi Tuhan, dan semoga kita semua dapat menyaksikan kedatangan Tuhan dengan mata jasmani kita, untuk diangkat dan bertemu dengan Tuhan dalam awan-awan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-10, Tuhan melakukan sebuah mujizat. Mujizat ini sangat mirip dengan mujizat yang Dia lakukan setelah kebangkitannya. Dan itu di tempat yang sama, Danau Genesaret, yaitu di Laut Tiberias. Itu juga merupakan wahyu Tuhan yang di tepi pantai. Dia menyiapkan sarapan yang penuh dengan kasih bagi para murid, serta mendukung kerohanian mereka, agar mereka tidak berkecil hati, namun penuh dengan harapan untuk menapaki perjalanan mereka yang di depan. Saya dapat mengatakan bahwa mujizat ini telah mengubah seluruh kehidupan Petrus, yang pada saat itu adalah di pagi hari. Pada saat itu Tuhan sedang berdiri di tepi Danau Genesaret. Saya yakin bahwa saat itu Tuhan sedang mendekat kepada Bapa. Namun, ada banyak orang yang datang untuk mendengar akan ajarannya. Ada 2 perahu di tepi pantai. Salah satu dari perahu itu adalah milik Simon Petrus. Pada saat itu Simon Petrus begitu dicobai. Kenapa? Karena telah sepanjang malam Petrus menangkap ikan, namun tidak mendapatkan apa-apa.
Tuhan begitu baik, dan dia meminta bantuan Petrus. Tuhan naik ke atas perahunya dan menyuruh menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dia duduk di perahu itu dan mengajar orang-orang dari atas perahu. Kemudian dia membuat sebuah mujizat. Pada awalnya Petrus tidak mendapatkan ikan, namun dia mau mendengarkan Tuhan untuk melemparkan jalannya. Akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka hampir putus. Dan melalui peristiwa ini, Petrus memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana kalau kita membacanya dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-10. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub akan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ada banyak tempat dari ayat-ayat ini yang ingin saya bagikan padamu tentang perasaan saya. Sangat berharga karena saya dapat melihat akan kasih Tuhan kepada Petrus. Simon Petrus telah sepanjang malam menangkap ikan, namun ia tidak mendapat apa-apa. Tuhanlah yang menyuruh dia untuk menebarkan jala. Simon mengira bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa, karena telah sepanjang malam mereka tidak menangkap apapun. Tetapi dia mau mendengarkan Tuhan Yesus untuk menebarkan jala. Dan karena ketaatannya itu, ikan yang mereka tangkap memenuhi kedua perahu itu. Mungkin dia melakukannya bukan dengan iman, namun dengan mendengarkan perkataan Tuhan. Melalui hal ini, kita dapat melihat akan kelembutan hati Tuhan. Dia meminta pada Petrus untuk membantunya, agar Petrus tahu bahwa dia adalah yang berguna. Menggunakan perahunya untuk menghadapi orang banyak untuk menyebarkan firman Tuhan. Perahunya sangatlah berguna. Itu tidak digunakan untuk memancing, namun untuk membantu orang lain. Tuhan benar-benar mengetahui akan kebutuhan Petrus. Telah semalaman mereka tidak menangkap apapun, dan tangkapan yang besar ini adalah yang di luar ekspektasi mereka. Saya yakin bahwa Petrus sangat terkesan dengan tangkapan ikan ini. Dia tahu betul bahwa Tuhan adalah yang Maha Tahu. Jangan lupa bahwa ini adalah yang dicatat dalam Injil Lukas pasal ke-5. Dan di pasal ke-4-nya, Petrus melihat Tuhan menyembuhkan demam ibu mertuanya. Dia sadar bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah yang besar. Namun pada saat itu Petrus belum memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Mengapa? Apakah dia takut akan kehidupannya setelah mengikuti Tuhan Yesus? Akan apa yang harus dia lakukan? Namun pengalaman ini telah mengubah hidupnya. Dia menyadari bahwa Tuhan sangat mengetahui kebutuhannya. Dan itu adalah kelimpahan yang jauh lebih banyak daripada kerja keras manusia. Tuhan Yesus melakukan mujizat ini untuk menghilangkan kekhawatiran Petrus. Dan itu telah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan yang Maha Kuasa. Jadi Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dia mengenal akan kebutuhannya, dan tentu saja dia sangat menghargai Tuhan, sehingga mujizat telah diperlihatkan kepadanya. Tapi yang paling berharga ada di ayat 10. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut,
Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa-dosanya saja, namun juga memerintahkan dia untuk menjala manusia. Tuhan telah memberikannya sebuah kehidupan yang berharga. Dia bukan lagi menjadi seorang nelayan yang tidak dikenal, namun dia menjadikan Petrus sebagai rasul yang mulia yang telah mengguncangkan abad pertama. Yang membuat saya tersentuh adalah bahwa mujizat penangkapan ikan ini terjadi lagi untuk kedua kalinya. Di saat Petrus putus asa dan pergi memancing bersama dengan para murid lainnya. Dan pada malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Dan sekali lagi, ia mengalami akan Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Saya percaya bahwa Petruslah yang paling terkesan. Karena Tuhan tidak melupakan akan panggilannya. Sekalipun Petrus dalam keadaan lemah dan gagal. Melalui mujizat ini, Petrus diingatkan kembali. Tuhan adalah yang begitu lemah lembut. Hal itu telah membangkitkan ingatannya, sehingga dia tahu bahwa Tuhan telah mempercayakan dia untuk menjala manusia. Saudara dan saudari, pengalaman kita bukanlah masalah individu. Saat mereka berkumpul bersama, dapatkah kamu melihat akan kasih sayang Tuhan padamu? Ada beberapa hal yang menakjubkan yang mungkin tidak terjadi hanya satu kali saja. Karena itu adalah kenangan akan Tuhan. Itu adalah pengalaman yang lalu antara kamu dan Tuhan. Dan pengalaman ini muncul kembali. Sehingga kamu diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak lupa bagaimana kamu telah mengikutinya. Dia mengingat akan pengabdian yang di masa mudamu, akan cintamu yang sebagai mempelai wanita. Tuhan begitu lemah lembut, Maha Penyayang, dan Dia sangat mengasihi kita. Saudara dan saudari, marilah kita bangun bersama. Tidak peduli seberapa lemah ataupun seberapa rendahnya keadaan rohanimu, Tuhan sanggup menopang kita. Dia telah menyelesaikan penyelamatan dan menanggung segala dosa kita. Dia menerima kita, dan Dia senang berada di dalam kita. Dia telah mengutus kita, dan Dia membutuhkan kita. Semoga kita bangun bersama dan mengemban tugas untuk menyelesaikan kehendak Tuhan, berada dalam satu hati dan bekerja sama dengannya. Semoga Tuhan memberkati kita.